Hari itu, Sabtu sekitar jam 3 sore, 7 bulan yang lalu, pertama kali aku menginjakkan kaki di rumah Pak Haryoso dan Bu Nurwati. Beliau berdua adalah pasangan suami istri, yang akan menjadi majikan baruku. Aku masih ingat, setelah aku turun dari travel langsung dijemput di depan pintu gerbang oleh seorang laki-laki muda, berwajah ganteng dan berperawakan kekar. "Mbak Surti ya?" ucap pertama darinya. "Iya mas." Pak." Jawabku seperti orang gagu karena aku masih bingung. Dalam hati aku ngomong, mungkinkah ini calon majikanku yang bernama Pak Haryoso itu? Atau siapa ia? "Saya Pandu, putra Mbarep dari Pak Haryoso, mari masuk saja Mbak." Begitu ucap Mas Pandu seperti paham dengan kebingunganku. "Bapak dan Ibu belum pulang, tapi tadi beliau pesan katanya hari ini Mbak Surti akan datang, dan aku disuruh untuk menerimanya." "Gitu kan?" tambahnya. "Iya Pak." Mas, terima kasih." Jawabku. "Sebenarnya bebas Mbak, mau panggil Pak, boleh, Om juga boleh. Tapi biar cepet akrab panggil saja, Mas lengkapnya Mas Pandu malah lebih bagus." Begitu beliau mengkonfirmasi. "Maaf Mas kalau salah, maklum belum kenal sebelumnya." Jawabku sambil agak malu-malu. "Ayo Mbak langsung saja aku tunjukkan kamar Mbak Surti, tadi Ibu juga berpesan agar langsung nempati kamar yang sudah disiapkan." Begitulah suasana awal kali kedatanganku di rumah Pak Haryoso. Semua masih serba kikuk dan belum pede. Setelah mengantarku ke kamar, Mas Pandu kemudian meninggalkan aku, sepertinya naik ke lantai 2. Beberapa menit lamanya, aku belum melakukan apa-apa, selain belum ngadep Bu Nurwati untuk minta pengarahan. Aku juga pingin rebahan, karena kepalaku agak pusing setelah melakukan perjalanan 5 jam dari kampungku. Dalam kesendirian dan terasa asing itu, anganku terbang kemana-mana. Ingat anakku di rumah yang tinggal bersama kakek neneknya, ingat Mas Puji suamiku yang bikin hatiku kesal dan kecewa, dan terakhir terlintas senyum dan tatapan kata Mas Pandu yang seolah bikin hatiku jadi tenang. Aku bener kagum dengan sikapnya yang sopan dan ramah saat menerimaku, yang jauh dari dugaanku bahwa anak majikan itu biasa sombong dan sok gak mau tahu. Dan saking banyaknya yang terlintas di anganku, tiba-tiba mataku terlelap tak ingat apa-apa lagi. Aku baru bangun setengah kaget, ketika mendengar suara dari luar kamarku, memanggil-manggil namaku. "Oh, rupanya ini suara Bu Nurwati," kata firasatku. Dan tanpa begini begitu kubuka pintu dan langsung keluar menemui beliau. "Maaf Bu, Surti ketiduran, tadi kepala Surti agak pusing," kataku menjelaskan. "Gak apa-apa kok, nyantai aja. Ibu cuma mau bilang, mulai besok kerja aja seperti pada umumnya, jangan sungkan-sungkan. Ibu gak mau tunjuk-tunjuk, sebab ibu yakin kamu pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ada masalah yang sekiranya gak ngerti, langsung saja ngomong ke ibu." Begitu kan awal jumpaku dengan nyonya majikanku. "Oh ya, nama Surtini, biasa dipanggil Surti. Umurku 35 tahun, sudah berkeluarga dengan anak 17 tahun. Jujur, aku emang belum pernah kerja di rumah orang kayak gini. Di kampung kerjaku ikut orang, tapi jualan di pasar. Sebenarnya aku tak ada niatan untuk kerja di kota seperti ini karena aku belum tega ninggalin anakku yang masih kelas 1 SD. Gara-garanya ya Mas Puji suamiku. Akhir-akhir ini emang aku sering tengkar sama dia, lantaran ulahnya yang coba-coba main peyempuhan. Rupanya ia kalah dengan godaan pembantu di rumah tempat ia bekerja. Maklum, suamiku emang sebagai tukang bangunan. Jadi kerjanya kebanyakan ya di rumah-rumah yang membutuhkan. Dari situlah aku mulai bertekad untuk merantau ke kota apapun kerjaannya, daripada di rumah sumpek, bikin sakit hati makin menjadi-jadi. Okelah, ku tinggalkan masalahku di rumah, dan aku kisahkan kerjaku di rumah majikanku. Kini sudah 7 bulan berlalu. Aku kerasan kerja di rumah Pak Haryoso dan Bu Nurwati ini. Selain orangnya sabar, kerjaannya juga gak terlalu berat, gajinya pun lumayan baik.
Aku sudah akrab dengan semua yang tinggal di rumah ini. Selain bapak dan ibu, juga ada Mas Pandu dan Mas Iqbal. Mas Pandu ini punya istri Tri namanya Mbak Niken. Orangnya mah cantik banget, kayak pramugari yang di pesawat-pesawat itu. Sedang Mas Iqbal masih kuliah, kayaknya baru semester awal gitu. Semuanya masih tinggal bersama ortunya. Gak masalah sih, kan rumahnya emang besar. Mas Pandu itu sering ada di rumah. Gak tahu apa yang dikerjakan. Kayaknya sebagai konten kreator atau apa gitu. Sedang Mbak Niken punya salon kecantikan, serta menyediakan sewa properti pesta dan segala yang berhubungan dengan pesta-pesta. Pak Haryoso dan Ibu juga jarang di rumah. Beliau sibuk dengan urusan kerjanya masing-masing. Engar-engar kalau Pak Haryoso itu kerjanya bikin rumah-rumah kayak gitu, usaha properti apalah namanya, sedang Ibu seorang konsultan. Jadi hari-hariku di rumah ya lebih banyak sendiri. Tapi akhir-akhir ini Mas Pandu juga sering ngobrol, saat Mbak Niken sudah berangkat kerja. Macem-macem yang diobrolin. Pokok ada aja temanya. Dari urusan umum sampai urusan pribadi. Emang orangnya grab ya, kadang ngobrol di dapur, kadang juga ngobrol di belakang rumah, sambil bantu bersih-bersih kawasan belakang. Kadang aku sampai sungkan, takutnya itu kalau tiba-tiba Mbak Niken pulang, nanti dikira Mas Pandu ada apa-apa denganku. Mas, nanti Mbak Niken marah lo kalau di sini terus. Kataku di suatu kesempatan. Kan orangnya kerja Mbak, mana tahu, kan jauh dari sini. Malah kayak gitu kan jawabnya. Jujur nih, aku senang-senang aja ada Mas Pandu. Ada teman untuk guton, atau sekedar saring-saring tentang keluarga. Kenapa sih Mbak akhir-akhir ini kulihat Mbak Surti sering kebingungan kayak ada yang dicari gitu? Tanya Mas Pandu. Emang benar kata Mas Pandu itu. Aku sering nyari-nyari barangku yang sering hilang. Entah siapa yang ngambil atau yang ngumpetin. Tidak kurang dari 5 kali aku kehilangan gitu. Pagi ku jemur, siang ada, lah sore hari sudah gak ada. Padahal cuma barang gituan, cuma kain segitiga kecil dan kacamata kuda, masak ada yang ngumpetin. Iya Mas, maaf nih gak nuduh. Surti sering kehilangan barang keramat Mas. Jawabku jujur, lah, emang taruh di mana Mbak? Ya gak ditaruh Mas, tapi masih dijemur. Kataku jujur, buat apa ya Mas, itu kan barang murahan, maksudku cuma beli di pasar, kan gak mahal harganya. Curhatku lagi, ya yang mahal itu bukan barangnya toh Mbak, kata Mas Pandu nyantai. Lah terus apanya Mas? Tanyaku lagi, ya isinya lah Mbak. Mendengar jawaban seperti itu aku hanya tersenyum meski hatiku jengkel. Sebenarnya aku mau nuduh Mas Pandu, tapi aku takut orangnya tersinggung. Sebab yang sering dirumahkan emang hanya Mas Pandu, terus siapa lagi dong? Tapi lagi-lagi aku gak berani ngomong, sebab aku gak punya bukti apapun. Rupanya, masalah kehilangan ini sudah sampai pada telinga majikan. Mbak Niken juga sudah mendengar. Waduh, ini mesti laporan Mas Pandu, jadinya makin viral di dalam rumah. Tapi justru hal inilah yang mematahkan kecurigaanku pada Mas Pandu kalau ia yang melakukan. Sebab menurutku, tak mungkin kalau ia yang melakukan, tapi malah berani melaporkan pada ortunya, juga pada Mbak Niken istrinya. Tapi terus siapa? Makamnya, Bu Nurwati mengumpulkan semua anggota keluarga, termasuk aku. Kenapa jadi sidang paripurna gini? Batinku. Tapi gak apalah, siapa tahu dengan cara ini akan ditemukan siapa dan untuk apa sampai berbuat seperti itu. Untuk koleksi, untuk diperjualbelikan, atau untuk tujuan yang lain. Ditanyailah satu persatu oleh Bu Majikan setelah sebelumnya aku disuruh menjelaskan kronologisnya. Ya aku sebutkan secara jujur, sudah 5 kali kehilangan segitiga dan kacamata kuda. Tapi tak satu pun yang mau mengakuinya. Maka sidang pun ditutup dan dinyatakan semua ini masih menjadi misteri. Sekitar jam 12 malam, ketika itu hujan turun dengan derasnya. Kebetulan aku masih belum tidur karena ada yang berat aku pikirkan,
terdengar ketukan pintu kamarku. Baru saja dapat kabar yang mengejutkan dari ibuku di kampung kalau Mas Puji baru saja menikahi Willnya. Kini ada ketukan pintu yang mengagetkan. Mbak, bukan Mbak. Suaranya lirih tapi jelas kudengarkan. Karena aku mengenal suara itu, akhirnya kubuka juga pintuku. Begitu terbuka sedikit, dengan terburu-buru ia masuk. Mas Iqbal, tanyaku kaget. Tutup Mbak, jangan gaduh Mbak, nanti ibuku dengar. Pintanya, lihat apa yang aku bawa ini Mbak, katanya. Ini yang Mbak Surti carikan. Tenang Mbak, semua ini akan aku kembalikan asal. Asal apa Mas? Itu kan punya Mbak Surti. Kataku sambil jantungku seperti mau mencelat. Mbak Surti lagi galau kan, apalagi dingin hujan kayak gini kan. Kata Mas Iqbal seolah tahu yang aku rasakan. Iya Mas, emang Mas Iqbal tahu? Tanyaku. Tahulah Mbak, sebab aku sering memperhatikan Mbak Surti di setiap kesempatan. Ya ampun, sungguh aku gak pernah menduga kalau Mas Iqbal yang pendiam dan jarang di rumah itu punya keberanian sebesar itu. Sekarang Mas Iqbal mau apa? Kataku. Maksudku biar cepet selesai urusannya. Aku cuma mau bantu Mbak Surti, bahwa tiap masalah pasti ada solusinya. Aku gak paham Mas, kataku. Dengerin detak jantungku, rasakan tiap desir nafasku, di situ Mbak Surti tahu jawabannya. Baik Mas, tapi janji, sebentar saja ya. Pintaku. Iya, pasti sebentar kok. Begitulah yang terjadi, tapi rupanya janji pun tinggal janji, sebab meski sebentar tapi ternyata minta berkali-kali. Anehnya, aku juga semakin tak mau ditinggal pergi. Dingin hujan, dan kesal hati karena ulah suami, memacu sembanggatku tak mau mengakhiri, sampai pagi. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.